pertandingan di saat mereka berantem, ketika mereka berhenti, mereka seperti berjoget-joget itu seperti ngeyel. Saya baru sih Pak mendengar suara gendang yang begitu dipukul, saya sampai kaget, bahkan ada Gemuruh seni gendang belik di Lombok menjadi penyemangat bagi masyarakat Sasak. Adakah kisah lain di balik kesenian tradisional gendang belik? Penelusuran Ane Cike di Pulau Lombok berlanjut menuju Lombok Tengah. Di balik eksotisme panorama pantai dan keindahan pemandangan Pulau Lombok, tersimpan kekayaan budaya dan tradisi sakral suku Sasak yang masih dilestarikan hingga kini. Disinilah kita ritual, Pak. Apabila kita ada festival Presian, seperti saat sebentar lagi kita ke Presian, selalu kita ritual dan pemangkunya ini. Mangga Bapak Silakan mulai. mulai ritualnya. Sesaji kemenyan yang digunakan membuat aura mistis semakin terasa kuat. Doa dan mantra pun dipanjatkan agar pertarungan peresean berjalan lancar. Anu ini Sarawak juga dok, pareh lalu presi. Ini sudah selesai ya Pak Iya, ritualnya? sudah. Nah Bapak tujuan dari ritual ini apa ya Pak? Oh, bagus. Tujuan kami mengadakan ritual seperti ini, Mbak ya, supaya apa yang kita laksanakan nanti di sana sukses. Artinya pepadu-pepadu kita ini nanti insya Allah dengan izin Allah, insya Allah pasti menang.
Ya, itu tujuan ritual ini. Untuk menyatukan diri roh daripada pepadu kita dengan roh penyalin atau rotan. Apabila pepadu kita sudah menyatu rohnya dengan penyalin, maka si pepadu itu tidak akan luka apabila dia kenal dengan rotan itu. Tapi kalau saya lihat, ya memang tujuan dari ritual ini karena saya merasakan memang di sini adalah dari zaman dulu sampai zaman sekarang dipercaya ini adalah tempat leluhur. Betul. Dulu juga sering diadakan pertandingan atau semacam ritual di sini, Di peperangan. sini, ya jadi begini Mbak ya, ceritanya di sini dulu ya, itu kuburan Mbak. Iya itu, Ya, itu makam kuburan. dari leluhur-leluhur yang leluhur ya. juga. Jadi kami tidak mau alihkan tempat ritual ini. Kenapa? Karena ini merupakan peninggalan daripada nenek Ya. moyang kita terdahulu. Ya, Ya, jadi konon ceritanya, apabila kamu itu mau presian, silakan ritual dulu, mohon dulu kepada Allah. Tapi tempatnya di sini. Kalau saya lihat juga di sini memang ada sesuatu kekuatan energi yang memang pemangku atau bapak ambil dari kekuatan energi dari leluhur. Betul. Jadi ada sesuatu yang diserapkan ke badannya ya Pak ya. Iya. Ya, jadi pemangku ini terus terang saja, roh daripada pepadu ini dia ambil dalam artian dia satukan dengan ini rotan. Jadi nanti rotan musuh itu apabila nyentuh di badan daripada pepadu ini, karena sekarang sudah menyatu dia, lembek dia punya rotan. Dan setahu saya biasanya memang pohon bambu selalu identik dengan para penghuni dari dimensi lain. Betul. Karena memang di sini juga di sana Ya. terdapat dari makam-makam para leluhur di sini dan Betul, mereka lah yang Betul. memang menuruni kesenian dari yang sekarang Yang sekarang ini. dijalankan ya Pak ya. Betul. Ini berarti sudah ada suara gamelan, pertandingannya mau dimulai ya Pak Iya, ya? ini mau segera dimulai cara peresiannya. Jadi tim kami Predimun lawan Rai Baradaya. Lombok Tengah ini. Ya Pak, saya juga udah nggak sabar untuk nonton pertandingannya. Ya, makanya saya mau bicara dulu sama pekembar dari tim Rai Baradaya. Iya, Oke. mangga Pak. Ya pemirsa, di bukit yang indah ini akan dilaksanakan pertandingan presean. Dan para pekembar sedang bertemu untuk berunding. Dan setelah mereka berunding, kita lihat apa yang terjadi. Iya, seru nih. Lombok Sawahan. Peresean selalu dibuka dengan pertarungan dengan level terendah hingga tertinggi. Kali ini Ana Cike akan melihat peresean dua anak kecil terlebih dahulu. Oke pemirsa, sepertinya pertandingan presean akan segera dimulai. Dan sekarang kita lihat keseruannya. Bare les lengan necok sekali. Jadi ada bercanda-bercandanya
anak jadi berbit telu sekaligus jaga. Pak, itu sebelum main kan apa yang dilakukan ya Pak ya? Dan kalau saya lihat dari tim lawan juga melakukan hal yang sama Pak. Ya, ini memang sudah ditradisikan kepercayaannya, memang ada sedikit ritual doa lah. Jadi untuk membangkitkan kepercayaan diri dari pepadu atau yang mau main gitu. Oh, jadi ini sebagian dari ritual sebelum dimulai pertandingan ya Pak ya? Seperti membaca mantra-mantra Ya, gitu. Soalnya tadi saya juga lihat meniupkan tiupan juga. Ya. Tapi tadi kalau saya pikir memang seperti dari sini membaca mantra, dari sana membaca mantra sebelum dimulai peperangan pun seperti memulai perang secara kebatinan. Nah, setelah ini pertandingan apa lagi, Pak? Karena tadi kalau saya lihat anak-anak ya, Pak, yang bertanding. Ini sebenarnya tim gitu. Ya, jadi tim sekarang tadi ya, yang pertama itu tim partai tambahan lah katakan seperti itu. Jadi mulai dari anak-anak biasanya. Jadi itu sebagai ajang latihan juga buat mereka gitu kan. Supaya jadi regenerasi ke depan gitu kan. Dan jadi, setelah ini? Ya, kalau sekarang ini kelasnya agak dewasa, lebih dewasa, biasanya tim gitu kan. Ya, 5 lawan 5 atau 3 lawan 3 itu diadu. Jadi tidak ada istilah tidak berani. Yang penting dia sudah berdiri harus berani. Siapapun lawannya di sana. Jadi kadang-kadang biar dia lebih tinggi, lebih besar, tidak peduli. Yang penting dia udah berdiri, harus jadi. Berarti sekarang bisa kita lihat lagi nih Pak, saya sudah nggak sabar nih Pak. Ya, benar. Pertandingannya bisa dimulai lagi ya Pak ya? Iya, bisa. Perintangan desa Maya. Jejak leluhur kali ini mengajak Anda untuk menyaksikan pertarungan berbahaya antara dua pria bersenjata rotan. Peresean merupakan kesenian tradisional khas dari Pulau Lombok, khususnya suku Sasak. Kesenian ini adalah media bagi para lelaki untuk menguji keberanian, ketangkasan, dan ketangguhan mereka dalam bertarung. Walau terlihat menyeramkan, peresean adalah salah satu peninggalan leluhur Lombok yang masih dilestarikan hingga hari ini. Sejarah peresean di Pulau Lombok itu dari dahulu sebenarnya ini, pada saat itu zaman kerajaan, yang mana kita tahu kerajaan di Pulau Lombok ini ada 4. Ada namanya Kerajaan Selepara, Pejanggi, Pujut, dan Bayan. Jadi dari masing-masing raja yang tadi, di sana dia mau memilih security kalau bahasa sekarangnya. Kalau dulunya pengawal.
Nah, jadi cara untuk mencari pengawal itu, dia harus mengadakan atau memilih siapa yang kira-kira yang diambil menjadi pengawal si raja-raja tersebut. Oleh karenanya, jadi diadakan yang namanya presian itu. Mereka sedang mengetes ilmu yang sudah dipelajari. Apakah ilmunya sudah jadi, kebalannya sudah jadi atau tidak. Ya. Jadi kalau dia sudah dipukul atau ditebas pakai itu pedang, tidak masalah, berarti itu ilmunya sudah jadi. Nah, pada era kekinian, ya, itu diganti dengan rotan, presian, olahraga kedikjayaan. Tetapi di situ masih menunjukkan jati diri, ya, kesatriaan orang Sasak. Presean merupakan luapan emosional para raja dan prajurit setelah memenangkan pertempuran di medan perang. Gerakan dari olahraga tradisional suku Sasak ini memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Bahkan gerakan para pepadu atau petarung presean akan semakin bersemangat dengan iringan gemuruh gendang presean. Tapi hati-hati, pepadu yang senyum itu lawannya jangan lengah. Karena dia senyumnya itu berarti dia sudah tahu, oh di sini kelemahan musuh saya, ini kelemahan musuh saya. Sambil dia senyum, sambil dia berpikir, Mas. Mirip dengan sebuah tarian, presean juga memiliki musik pengiring yang khas. Unsur apa lagi yang membedakan presean dengan tarian lainnya? Nah, tarian presean di saat dia ada jeda, di sana dia menari. Mengeluarkan yang namanya wiramanya itu. Sambil gening itu bertamburan. Ya, dan suruleng menggema. Nah, jadi di sana ya jadi tari-tariannya itu seketika keluar. Walaupun terdapat unsur kekerasan dan ingin menjatuhkan lawan hingga luka parah, namun presean menyimpan nilai sosial yang tinggi. Terdapat pesan damai di dalam pertarungan presean. Setiap petarung atau pepadu dituntut untuk memiliki jiwa pemberani, rendah hati, dan tidak pendendam. Saling rangkul, Mas. Saling rangkul terus dia. Artinya tidak ada dendam di antara kita. Yang tadi itu, ya, walaupun kita saling pukul, saling ejek dan segala, memang itu namanya presean. Kalau tidak saling pukul, bukan presean namanya. Nah, Bapak, setelah ini pertandingannya siapa lawan siapa nih, Pak? Ya, dari tim kami itu dari namanya Selak Marong gitu kan. Itu nama samaran dari tim kami gitu. Ini dari Kalau tim lawan? Kalimantan Timur itu katanya dari namanya Pecut Karet. Oh, berarti ada perbedaan dari tim dari pertandingan yang awal, kedua sampai yang sekarang? Iya, benar. Beda-beda berarti ya, Pak Ini ya? levelnya lebih tinggi lagi. Oh, lebih tinggi Iya, lagi. dari yang tadi itu. Ya. Ini udah lebih berpengalaman mereka ini yang sekarang dua pepadu ini timbang yang awal tadi. Dan satu lagi nih Pak, dari awal saya menonton pertandingan dari yang anak kecil sampai yang dewasa, di sela-sela pertandingan di saat mereka berantem, ketika mereka berhenti, mereka seperti berjoget-joget itu seperti ngeyel. Iya, Itu kenapa, makanya Pak? presian itu memang lebih banyak unsur seninya juga ketimbang fight-nya itu sendiri. Jadi kalau perkelahiannya itu doang tanpa musik, makanya dia beda gitu kan. Makanya ini musiknya inilah yang bikin jadi sesuatu yang lebih beda gitu kan. Suasana jadi hidup ya, Pak ya? Jadi hidup, kemudian makanya nuansa perkelahiannya itu hampir tidak ada jadinya Iya. karena unsur seninya lebih Dan kental hiburan di ya sana. Pak ya. Kalau Iya. begitu sekarang boleh dimulai ya Pak ya pertandingan Iya, selanjutnya. boleh. Ana Cike kali ini menyaksikan pertarungan presean level tertinggi.
Ini adalah pertarungan sengit antara pepadu terbaik tim Selak Marong melawan tim Angin Ribut. Ini tadi dari tingkatan yang masih anak-anak sampai kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir. Iya benar. Kalau saya lihat yang hampir yang terakhir, yang kedua dari terakhir sama terakhir itu paling seru, Pak. Iya benar. Tapi tadi saya sempat merasakan, Pak, ada aura-aura, saya jadi ke flashback ke masa lampau, ke masa lalu. Di saat mereka bertanding itu saya seperti melihat ada aura para prajurit. Iya benar. Aura para prajurit yang memang siap berperang. Tapi di balik itu juga saya melihat ada di antara wajah-wajah mereka, saya melihat ada aura kebahagiaan. Jadi mereka seperti ada di antara sedang siap untuk berperang, Iya benar. garang, tapi juga ada memperlihatkan aura kebahagiaan, Pak. Benar. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat balik ke cerita-cerita orang tua dulu, ini sebenarnya zaman Rasulullah sudah ada peresian itu, cuman kadang-kadang tidak dikembangkan ke masing-masing daerah gitu kan istilahnya. Pertama ini adalah ajang katakan budaya dulu, jadi di samping itu juga untuk pelatihan bela diri. Kemudian ada kepercayaan orang tua, saya dapat cerita gitu, jadi setiap manusia yang sehat juga harus keluar darah gitu kan. Dulu mungkin sebelum ada istilahnya donor darah gitu, zaman penyakitan dulu katanya, jadi parah sekali, ada satu zaman dulu. Jadi orang itu harus melakukan peresian ini gitu. Itu sebagai salah satu obat katanya, itu dipercayakan seperti itu. Dari cerita itu dari turun-temurun dari orang tua seperti itu. Mungkin supaya mengeluarkan darah, dengan dimaksudkan darah yang dikeluarkan darah kotor dan terganti dengan darah yang seger. Mungkin Iya, seperti itu iya, ya, Pak ya. iya. Jadi selain itu juga memang acara ini kan bisa dibilang olahraga juga ya, Iya. Pak, buat kesehatannya bagus. Tapi selain itu memang selain seninya, budayanya saya rasakan juga memang aura mistisnya saya rasakan juga, karena ada aura-aura dari leluhur yang memang turut serta. Mereka bukan merasuk, seperti menempel, Pak, Iya. seperti memberikan semangat. Mungkin karena mereka juga senang ya, Pak ya, Iya, karena betul. masih dilestarikan. Pak, saya mau ngobrol dengan salah satu pemainnya, boleh? Oh ya silakan Mbak. Bapak boleh ke sini? Bapak, tadi di saat bermain di antara permainan yang lain, kalau saya lihat Bapak yang paling bersemangat dan paling seru. Tadi apa yang Bapak rasakan di saat Bapak bermain? Bahagia, senang. Yang penting saya sudah dengar musik. Saya enggak apa namanya itu? Los, seperti itu. Ya. Bapak, mohon maaf. Ya. Saya lihat energi Bapak besar sekali yang ada di dalam tubuhnya. Mohon maaf ya, Pak ya. Ya. Saya pegang tangannya. Agak ngilu. Tapi kalau saya lihat memang meskipun setiap pemain diisi sama pemangku, saya yakin tubuh manusia itu berbeda-beda. Iya. Kalau Bapak, kalau saya lihat jadi dari turun temurun. Bapak tuh turun temurun Iya benar, seperti ini tadi satu Harry tuh anaknya itu. Iya. terus
terus turun temurun ya Pak ya, dari Bapak ke sini sampai. Yang main pertama itu anak saya, putra saya. Iya. Yang pertama. Iya, makanya saya lihat karena energinya ngalir turun temurun dari atas ke Bapak sampai ke anak Bapak, berarti tadi yang anak Bapak. Pak, selain kesenian presian, di sini juga saya pernah dengar ada kesenian gendang belek ya Pak ya? Ya gendang belik Mbak. Gendang apa? Gendang belik. Oh, gendang belek. Belik itu maknanya besar gitu. Oh, berarti. Jadi gamelan besar, gendang besar. Berarti gendang besar Ya, artinya. diameternya besar itu. Oh. Nah, saya pengen tahu Pak, salah satunya di sini di mana ya Pak ya daerahnya? Ya kalau yang dekat Kudus ini di daerah Sade ada juga gitu. Oh, daerah Memang Sade. hampir di setiap desa itu ada apa namanya? Ya. Kalau yang dekat dari sini Pak, itu ya Gendang desa Belik. apa? Iya, yang dekat itu di Sade di sana. Sade. Iya. Saya penasaran Pak dengan kesenian tersebut. Jadi sekarang juga saya mau ke sana. Oh ya boleh. Bapak, Pak. Iya, iya. saya pamit ya Pak ya. Oke, makasih banyak, Ya, Mbak. terima kasih banyak ya Pak Makasih, ya. sama-sama. Pak, terima kasih banyak ya. Pamit. Permisi. Hari ya, Saya Ana Cike dari Jejak ya Leluhur. saya Pak Korda Iya. dari Kepala Suku. Oh, Bapak kepala suku ya. Tadi saya di bawah ketemu bapak-bapak yang bawa gendang besar. Iya. Gendang belek nah katanya namanya ya Pak. Ini namanya gendang belik ya. Gendang itu artinya drum, belik itu gede, jadi drum besar. Iya, gendang besar. Iya, yang dimainkan oleh 2 orang ya. Di masa yang lalu para leluhur kami ini menggunakan dalam upacara-upacara adat. Termasuk di dalamnya juga dalam menyambut kehadiran para tamu-tamu raja tadi. Oh, berarti memang kesenian gendang belek ini sudah ada dari zaman leluhur. Ada sejak ya, Pak, zaman ya? leluhur turun Iya. temurun loh Mbak. Nah, kenapa namanya gendang belek Pak? Ya jadi sebenarnya karena gendangnya itu drum, belik itu gede besar gitu. Jadi artinya gendang Iya besar. gendang besar yang dilakonkan oleh 2 orang. Oh. Tetapi begini loh Mbak, jadi sebelum gendang belik ini dimainkan, dilakonin ya, terlebih dahulu ada ritual yang dipimpin oleh Nenggong sendiri. Oh, ada ritualnya Ada dulu. ritualnya, baru boleh ditabuh gitu. Baru ritual pun sudah selesai dilaksanakan dan
Tadi ketika saya masuk ke area ini sebelum menjalankan ritual, saya merasakan aura yang biasa saja. Hanya aura-aura yang memang di tempat ini pun saya sudah merasakan cukup kuat. Tapi ketika setelah dilaksanakan ritual, saya merasakan ada aura lain atau energi lain yang memang kalau saya lihat dengan sengaja diundang untuk turut hadir. Dan kalau saya lihat dan kalau saya rasakan aura di sini memang positif karena aura-aura yang energi-energi yang diundang pun oleh sesepuh itu merupakan energi-energi para leluhur untuk supaya dapat menyaksikan dan mendoakan supaya pertunjukan diberi kelancaran. Pak, silakan dimulai, Pak. Bisa, nah, boleh. Saya sampai kaget, bahkan ada kagetnya kaget banget. Itu kenapa ya Pak ya? Kok berasa kenceng banget? Apa karena gendangnya besar kah? Atau pukulannya yang kuat kah? Ini terpadu, itu adalah reaksi daripada ketika si Inen Go atau dalam ritual itu kan boleh dikatakan ya berhasil gitu loh. Jadi bisa menghadirkan roh-roh para leluhur. Oh, berarti memang ada energi lain yang kuat juga ya Pak ya? Secara metafisik memang. Secara metafisik memang ada kehadiran dari dimensi lain yang benar-benar memberi kekuatan sehingga ketika kita mendengar suaranya bisa membuat. Dan jujur saya juga terkagum-kagum dengan, saya lihat usia bapaknya sudah lumayan sepuh, tapi nanti saya pengen coba juga Pak angkat gendangnya. Tapi tadi banyak sekali gerakan-gerakan yang menurut saya itu sebenarnya membutuhkan tenaga. Seperti sambil memegang gendang, jongkok, itu kan harus ada tenaga ekstra ya Pak ya? Salah satu pengaruh daripada
itu juga ini energi yang memang yang buat kita anak-anak. undang juga ya Pak ya Betul untuk sekali. memberikan Kekuatan fisik maupun metafisik. Betul daripada sekali. Boleh saya coba angkat silakan, ya Pak ya silakan Mbak, gendangnya? silakan. Ya. Lumayan ya Pak ya, berat. Jadi ketika saya memakai sebenarnya tidak terlalu berat. Tapi ketika saya memukul gendang ada aliran energi yang terasa ke tubuh saya, ke badan saya seperti mengalirkan ingin terus memukul dan memukul. Dan intinya semangat yang saya rasakan cukup kuat. Jadi energinya ternyata lebih bukan hanya sekedar dari gendang, tapi dari energi-energi leluhur atau dari energi metafisik yang memang meresap pada gendang juga kepada pemukulnya yang saya rasakan di sininya juga ya Pak ya. Jadi dalam pemukul ini memang ada kekuatan lebih. Pak, saya itu senang, saya kagum melihatnya, mendengarnya pertunjukan gendang bele ini. Bisa nggak Pak diulangi sekali lagi? Ya, tentu saja bisa, silakan. Jadi untuk pertunjukan gendang belinya sudah selesai, dan kalau misalkan Mbak Ana ingin menyaksikan, nanti bisa kita tampilkan lagi ada satu tari namanya tari petuk. Oh Ya, masih ada ya masih Pak ada, ya? masih Di ada. mana itu Di Pak? atas sana. Boleh nanti saya lihat Tentu ke sana saja, ya nanti Pak ya? akan saya temani ke sana. Oh boleh ya Iya, Pak, kita lihat silakan. sekarang aja Iya. yuk. Begitu besar rasa penasaran Ana Cike untuk melihat kekayaan budaya leluhur di Lombok. Pak Kurdap sebagai kepala adat suku Sasak akan memperkenalkan dua tarian khas budaya Sasak. Pak, sekarang yang mau kita tonton itu pertunjukan apa Pak? Itu pertunjukan tari petuk. Oh tari Ya, petuk tari ya? petuk, ya. Dilakukannya oleh laki-laki juga ya Pak ya? Laki-laki tapi anak kecil. Loh, kok anak kecil? Iya sih, bisa nanti bisa. Anak kecil menari gitu ya Anak Pak kecil ya? yang menari, ya baru lulusan. Ini bukan Pak Ya anak-anaknya? betul, inilah anak-anak yang akan menarikan tari petuk itu. Kalau adek namanya siapa? Anwar. Siapa? Mawi. Oh jadi ini mereka yang akan menari ya Pak ya? Iya, Ini kalau saya lihat kok mereka udah, ini ada satu udah pakai bedak ya Pak ya? Iya, benar. Memangnya harus bedakan dulu? Sepertinya harus di make up dulu Oh, biar harus di make up penampilannya dulu. lebih cantik. Berarti make upnya pakai apa aja biasanya Pak? Sederhana banget, hanya paling pemutih, kemudian itu aja Oh deh. ini. Iya. Oh Tidak tapi lagi. ada harus khusus nggak bedaknya harus apa atau bebas aja? Bebas saja. Berarti mereka belum full di make up ya Pak ya? Belum, iya. Boleh saya bantuin? Tentu nggak? saja kalau Mbak Ya. Ana berkenan boleh yuk, silakan make upnya aja. mana? Bisa Ada? aja, bagus ya. Nah kalau ini Bapak ini kalau saya lihat udah make up Pak, ini mau nari juga? Ini nanti setelah pertunjukan tarian petuk baru kemudian diikuti dengan tarian amak tempenges namanya. Oh beda ya. lagi Beda berarti ya lagi, Pak ya, setelah betul. petuk ya? Setelah petuk nanti baru Oh iya Bapaknya udah siap nih sudah sepertinya. siap. Pak, ini saya sudah make up ini. Memang make upnya harus jenaka seperti ini ya Pak ya? Iya.
Karena sudah lebih lucu, sehingga mereka lebih tampil. Karena pada dasarnya tari ketuk itu untuk menghibur anak-anak, lucuan teman-teman, gitu ya. lucu jenaka. Nah, ini kan udah selesai di make upnya Pak. Berarti udah bisa dimulai dong tari Tentu petuknya. saja sudah bisa Ya. mereka tampil untuk nari lagi. Boleh Bapak ada, yuk boleh silakan dimulai. Ya, silakan dimulai. Yang memang sebenarnya karena sekarang siang hari kita hanya sedikit merasakan, tapi ketika malam hari kita berada di sini, saya yakin aura mistis yang berada di lautan dan di bukit ini cukup kencang dan cukup terasa. Suku Sasak sangat menjunjung tinggi warisan leluhur. Terbukti dari uniknya kesenian tarian khas suku Sasak yang jenaka, namun tetap menyimpan unsur mistis. Gendang belek merupakan gendang besar yang menjadi alat musik tradisional khas suku Sasak di Pulau Lombok. Alat musik ini begitu unik dengan ukuran gendang yang besar dan suara gemuruh yang lantang. Gendang belik itu artinya gendang ya gendang, tapi belik itu besar. Gendang yang besar. Gendang belik ini dulu pada zaman dahulu digunakan untuk memberi semangat kepada pasukan tempur. Yang kedua untuk menyambut pasukan tempur yang baru pulang berperang ya. Sebagai warisan leluhur, gendang belek memiliki mitos dan unsur mistis yang begitu kental. Alat musik tradisional suku Sasak ini dianggap memiliki tuah. Akan timbul semangat bagi orang yang mendengar gemuruh tabuhan gendang belek. Oleh karena itu, ada kepercayaan masyarakat yang mengatakan bahwa harus diadakan andang-andang atau sesajen sebelum gendang belek dimainkan. Dan karena dulu gendang belik itu digunakan untuk memulai tanda mulai perang. Satu kali pukul bisa terdengar sampai puluhan kilo bahkan ratusan kilometer karena ada energi ya yang dihasilkan dari ritual yang dilakukan. Dalam satu
grup kesenian itu biasanya yang menjadi punya peran dominan yang memberikan mistis terhadap permainan gendang beli itu, tari gendang beli itu adalah kami sebut dengan istilahnya inen egong. Ya, jadi inen egong inilah justru yang membuat atau yang memberikan mantra-mantra terhadap para pelaku atau penari sebelum mereka tampil di katakan di panggung atau di pentas. Teman-teman kalian itu bisa menggugah ketertawaan, kebahagiaannya itu saja. Kesenian tari khas suku Sasak ini sudah turun-temurun dilakukan. Penari harus memiliki sifat lucu dan jenaka dengan riasan wajah memakai bedak tebal dan kumis buatan. Begitu juga dengan tari amak tempengus. Kelincahan penari dan gerakannya yang kocak membuat penonton tertawa melihat atraksi tarian tersebut. Tarian ini pun diyakini menyimpan mistis dalam pertunjukannya. Gayanya lincah, penuh semangat, karena sudah diawali dengan mantra-mantra oleh si inen gong itu tadi. Semua tari maupun apapun itu pasti terkait dengan hal-hal semacam itu. Ya, orang Sasak itu ada yang khusus, ya, adat Ruirgame untuk mengatur keselarasan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Jadi semua ada mistisnya, semua ada ritualnya. Nah Bapak, setelah tarian ini kan tadi ada seseorang yang udah pakai make up juga nih Pak. Nah ada tarian apa lagi Pak tadi namanya? Nah nanti akan kami persembahkan namanya tari amak tempengus. Oh berarti udah boleh langsung Sudah, sekarang bisa, dimulai ya Pak ya? Bisa kalau sudah Maka selesai Bapak tadi. silakan dimulai Silakan tari tempengus.
Ya pemirsa, setelah tadi saya menonton pertunjukan tari petuk yang dilakukan oleh kedua anak, di situ saya tidak merasakan aura mistis sama sekali. Tapi saya melihat memang ada keceriaan. Tapi berbeda ketika saya menonton pertunjukan Bapak ini, bisa kita lihat memang wajahnya dilukis dan kita lihat lucu atau jenaka. Tapi saya melihat aura lain dari antara Bapak ini. Karena Bapak tersebut, si penari tersebut seperti melakukannya dalam keadaan alam bawah sadar. Dan saya meyakini ada aura-aura lain dari dimensi lain yang memang seperti mendorong rasa percaya dirinya sehingga bisa kita lihat dari cahaya matanya, dari aura matanya kosong. Karena ada memang aura-aura dari dimensi lain yang menggerakkannya. Dan memang di tempat ini selain memang ada aura lain kepada sang penari, saya juga melihat dan merasakan di aura lautan di sebelah saya. Aura di sebelah sana memang cukup kuat, cukup kencang. Di sana terkandung banyak sekali sosok-sosok dari dimensi lain yang memang sebenarnya karena sekarang siang hari kita hanya sedikit merasakan, tapi ketika malam hari kita berada di sini, saya yakin aura mistis yang berada di lautan dan di bukit ini cukup kencang dan cukup terasa. Saya pengen menari, tapi saya juga lucu lihat mukanya. Pemirsa, saksikan di Jejak Leluhur episode selanjutnya.